Ternyata yang bersekolah di Muhammadiyah itu bukan saja anak pengurus Muhammadiyah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan yang tidak satu ormas Islam dengan Muhammadiyah pun mempercayakan anaknya dididik di Muhammadiyah. Ini luar biasa sekali. Nah, ini kan, apakah kami khusus Islam? Tidak. Kami juga terbuka. Ini kan Muslim juga di SMK Muhammadiyah juga ada Muslim. Ada. Itu mayoritas non Muslim. Nah, itu di SMK Negeri 33 itu ternyata mayoritas non Muslim. Yang Muslim hanya sekitar 70-an, yang selebihnya non Muslim. Jadi kalau ingin ahli akuntansi, tapi dia taat mengamalkan ajaran agama Islam, maka masuklah ke sekolah Muhammadiyah. Aman itu ya? Insyaallah. Akhirnya di penghujung acara aja nih Pak ya, nggak Tapi kerasa. pertanyaannya ditanya Oh iya, dijawab dulu. Dijawab dulu ya. Benar-benar silakan. Silakan Pak Ustadz, apa Ustadz. tadi pertanyaannya? Bagaimana cara memberikan peran, menginformasikan kepada masyarakat bahwa peran pendidikan itu penting di Muhammadiyah? Ya, baik. Jadi seperti awal tadi kita sampaikan bahwa nalar pendekatan pemahaman keislaman Muhammadiyah itu ada 3. Pertama bayani itu tidak boleh ditinggalkan karena memang bersumber Al-Quran dan hadis. Yang kedua burhani itu pendekatan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Karena semangat tajdid kita yang kedua tadi modernisasi dan dinamisasi. Betul. Jadi ini kita sampaikan kepada umat ya, kepada masyarakat Indonesia secara luas bahwa Muhammadiyah sudah dan telah menghadirkan ya bukti-bukti institusi-institusi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, kemudian berikut juga dengan para ilmuwan-ilmuwan Muhammadiyah yang itu menjadi bagian dari promosi kita ya, untuk pendidikan itu di Muhammadiyah sangat diutamakan ya. Bahkan itu pada posisi kedua setelah bayani tadi, burhani dan irfani tadi. Nah, ini menjadi bagian dari promosi kita kepada umat Islam ya, karena memang sangat efektif. Kita lihat di fakta di beberapa sekolah-sekolah Muhammadiyah, ternyata yang bersekolah di Muhammadiyah itu bukan saja anak pengurus Muhammadiyah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan yang tidak satu ormas Islam dengan Muhammadiyah pun mempercayakan anaknya dididik di Muhammadiyah. Ini luar biasa sekali. Jadi konsep moderat itu memang betul-betul kita temukan di Muhammadiyah. Belum lagi yang tidak beragama Islam, tidak beragama Islam. Mereka percaya dengan institusi Muhammadiyah karena memang seperti yang disampaikan, Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang inklusif. Yang inklusif bukan eksklusif. Jadi kita melihat dari manapun kebenaran itu ya kita harus ambil, namun harus dipastikan bahwa tetap bersumber daripada konstitusi Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi biar lebih lengkapnya tentu Pak Kepsek. Wah, pelaku ya. Pelakunya Praktisi. gimana Pak? Di dunia pendidikan nih selama ini. Iya, tadi disampaikan oleh Syekh kita, Dr. Al-Zainur, bahwa ya karena alhamdulillah saya dipercaya oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk yang dikirim ke Selangkah di salah satu sekolah milik Muhammadiyah ini, dan kami yaitu di SMK Muhammadiyah 2. Nah, di SMK Muhammadiyah 2 seperti yang tadi kita sampaikan bahwa program kami memang di sekolah ini, kami kan SMK, ada jurusan TKJ, BPLJ, DKV, akuntansi, kemudian digital marketing, kemudian ada juga manajemen perkantoran dan logistik. Nah, jadi kalau hanya itu yang dikedepankan, itu sama saja semua sekolah. Kan? Terus apa plusnya kita di Muhammadiyah? Nah, tadi ada bayar dan segala macam tadi kan. Kita bersumber pada Al-Quran Sunnah. Makanya ada satu di sekolah kita ini, di Muhammadiyah secara umum, ada satu wakil kepala sekolah yang membedangi bidang keislaman dan kemuhammadiyahan. Nah, jadi kalau ingin ahli akuntansi, tapi dia taat mengamalkan ajaran agama Islam, maka masuklah ke sekolah Muhammadiyah.
Muhammadiyah. Aman itu ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau Pak Isa mungkin datang pagi ke sekolah kita itu, akan nampaklah itu di lapangan siswa kita sholat duha. Setiap pagi. Setiap pagi itu. Sholat duha. Zuhur Berjemaah juga ya. berjamaah. Nah, itu kalau sholat duha memang munfarid ya, walaupun itu sama-sama tapi munfarid masing-masing. Minimal 4 rakaat. Iya. 4 rakaat itu kita koordinir supaya apa? Menjadi pembiasaan tadi itu. Tidak hanya knowledge-nya saja, Iya. tapi religius dan soft skill-nya. Iya. Jadi kami pagi itu udah langsung belajar nih Ustaz. Iya. Kami hari Senin kita sholat duha. Iya. Selain upacara kita juga sholat duha. Hari Selasa juga ada pembinaan soft skill dari wali-wali kelas. Hari Rabu ada pembinaan minat bakat, itu mengasah soft skill juga. Iya. Otak kiri, otak kanan. Iya. Hari Kamis itu spesial sholat duha. Iya. Sholat duha juga nih. Iya. Ya, sholat duha diawasi oleh guru-guru. Kemudian hari Jumat ada pembinaan imtak. Pun sholat duha juga terlebih dahulu. Jadi memang ini sebagai aplikasi mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Buya kita tentang bagaimana Muhammadiyah menjiwai yang mengusahkan tadi Al-Quran Sunnah tadi itu untuk ditanamkan di para siswa yang masuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan sekali lagi ini tak dijumpai di sekolah-sekolah yang non Muhammadiyah. Nah ini, dan apakah kami khusus Islam? Tidak. Kami juga terbuka, ada kan non Muslim juga di SMK Muhammadiyah juga ada non Muslim. Ada ya? Ada. Ini Haslaver, jadi tidak hanya yang Muslim aja loh ya. Makanya kemarin kami promosi nih Ustaz, salah satu SMP itu mayoritas non Muslim. Nah itu di SMP Negeri 33 itu ternyata mayoritas non Muslim. Yang Muslim hanya sekitar 70-an, yang selebihnya ramai non Muslim. Apakah ada siswa SMK yang non Muslim? Ada, karena emang tadi itu kita tidak eksklusif. Nah itu, tapi inklusif tadi itu. Dan itu terbukti ya? Iya, dan itu terbukti kita. Itu Luar mungkin. biasa sih. Luar biasa. Tapi kabarnya Pak KFC kita lagi buka PPDB ya Pak. Oh, PPDB di gelombang kedua. Apa itu? SMK Muda lagi buka PPDB, PPDB, Pak. silakan Mbak. Iya, jadi memang kita sudah buka pendaftaran. Dan kita sudah pergi gelombang kedua, Ustaz. Alhamdulillah sudah Sampai Maret ya Pak. ya sampai mereka di gelombang kedua, dan banyak beasiswa yang kita berikan. Iya. Ya, terutama ya dari Tahfiznya, 550 sampai jusnya. 1.100.000 gitu. Dan kemudian untuk tahfiz ini juga satu penghargaan kita kepada anak-anak kita yang dari MTS, SMP maupun dimanapun yang punya hafalan Quran. Jadi ada yang kita beri beasiswa dari 2 bulan sampai dengan 1 tahun free SPP. Secara ketentuannya berlaku untuk tahfiz dari 2 juz sampai 7 juz ke atas. Nah, kita berikan beasiswa khusus untuk anak-anak kita memang yang punya kemampuan tahfiz itu. Nah, ini mungkin. Benar, Luar biasa. Luar biasa. Haslaver yang butuh ya, yang butuh. Ya betul. Ayo gabung bersama Yang SMK gabung. Muhammadiyah. Jadi orang tua murid Haslaver yang masih bingung mau menyalahkan putra-putranya mau kemana silahkan ya. Ini salah satu, dan juga perusahaan yang mencari tenaga-tenaga yang benar-benar punya adab tuh diajarin semuanya Harus ya. ya, Dan adab. tidak hanya ilmu saja tapi punya adab. Lanjut Pak Ustadz, apa ini? Baik, jadi itu khasnya Muhammadiyah Iya. yang tadi disampaikan oleh Pak Kepsek ya, Iya. menjadi biasa. Sebuah habit yang habit ditumbuhkan ya, mungkin branding juga kan khas Muhammadiyah. Betul. Artinya semua anak-anak bangsa yang bersekolah di Muhammadiyah insya Allah akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepsek itu. Betul. Dan harus sejalan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu. Nah, tentunya kita di Muhammadiyah sekolah-sekolah itu adalah amal usaha dan tidak hanya satu-satunya amal usaha, tapi amal usaha yang paling besar di Muhammadiyah adalah di bidang pendidikan itu. Di bidang pendidikan inilah kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa, sehingga mudah-mudahan ini menjadi referensi kita untuk anak-anak kita ya, dididik di Muhammadiyah. Kali itu yang paling penting. Harapan kita tentunya nalar bayani, burhani, irfani itu sejalan. Kemudian pemahaman Islam normatif dan historis itu juga sejalan. Ya, kita bicara Islam bicara tentang kebersihan. Itu terinternalisasi di perilaku bersih ya. Islam mengajarkan disiplin, as-sholatu ala waktiha. Ya, tentunya juga itu menjadi penyemangat kita untuk disiplin pada aspek-aspek lain. Ya, Islam mengajak kita untuk menjaga ukhuwah
ya harusnya umat Islam menjaga persatuan, kesatuan, tidak suka konflik. Inilah nilai-nilai normatif yang harus diimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari.